Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya mengenai teori motivasi. Jadi menyambung dari pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas teori motivasi, khususnya yaitu teori motivasi ekstrinsik atau eksternal. Jadi ada dua teori utama ya kemarin. Yang pertama yaitu teori pengkondisian klasik. Ada yang masih ingat? Ya, mengenai prinsip pembelajaran asosiatif. Jadi kita menyukai melakukan sesuatu karena terbiasa, karena adanya pembiasaan. Stimulus yang tadinya sifatnya netral atau negatif dihubungkan dengan stimulus yang sifatnya positif, sehingga memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada teori pengkondisian operan, yaitu ada prinsip reward dan punishment. Jadi memotivasi seseorang menggunakan prinsip reward dan punishment. Kalau pengen orang itu menjadi lebih giat, maka dikasih reward. Kalau pengen orang itu tidak melakukan aktivitas atau sesuatu yang merugikan, perilaku yang negatif, maka dikasih punishment. Ini namanya motivasi eksternal. Nah, kita di pertemuan ini akan membahas mengenai motivasi internal. Kenapa motivasi internal itu penting? Jadi tidak selamanya motivasi eksternal itu dapat bekerja. Meskipun pada masa saat ini, our current business atau dalam dunia saat ini ya, kita itu lebih banyak dibangun berdasarkan prinsip motivasi eksternal atau dalam bahasa psikologi disebut carrot and stick motivators. Jadi memotivasi orang dengan tongkat dan stick. Artinya apa? Ini ibaratnya kelinci. Kalau kita pengen kelinci itu melakukan sesuatu, dikasih ini, dikasih apa? Dikasih wortel, ya carrot itu wortel, sama kasih tongkat gitu ya. Ayo, maju. Jadi untuk mendorong orang lebih maju dikasih reward atau dikasih punishment. Nah, kita kan seringkali seperti itu. Baik itu di dunia industri maupun di dunia pendidikan. Di dunia industri juga sama. Orang misalnya, seorang bos atau employer, ya, pengen anak buahnya rajin, maka dikasih tunjangan, dikasih tambahan gaji, dikasih kenaikan pangkat, dan macam-macam bonus yang lain. Di dunia pendidikan juga sama. Agar anak itu rajin belajar, kasih pujian, kasih nilai yang bagus. Atau misalnya, biar dia tidak malas belajar, dikasih hukuman. Tiap hari di absen. Nanti kalau yang tidak masuk, maka dapat hukuman. Itu misalnya. Nah, ini kan menggunakan paradigma apa? Paradigma motivasi ekstrinsik. Pertanyaannya adalah, apakah hal itu selalu bekerja dengan efektif? Belum tentu. Kita seringkali melihat ya di perusahaan atau di tempat kerja itu. Orang karyawan yang sudah lumayan lama bekerja, kemudian juga tunjangan sudah dapat ya. Bonus itu juga tidak kurang, tapi tidak terlalu produktif. Jadi pagi itu datang ke kantor ya, nyalakan laptop, habis itu nonton drama, ya, siang pulang, nanti sore balik lagi ke kantor absen. Itu terus kerjaannya. Nah, ini kan kurang produktif. Berarti apa di sini? Motivasi ekstrinsik itu tidak bekerja. Harusnya kalau orang itu termotivasi, maka akan berkorelasi positif dengan produktivitas. Tuh. Di sekolah juga sama. Tiap hari diterapkan absen, diterapkan reward atau reinforcement positif ya, yang ini dapat ini, nanti juara dapat hadiah besar dan lain sebagainya. Yang malas kasih hukuman. Tapi kan juga tidak selalu bekerja secara efektif. Banyak anak-anak itu yang sudah tidak mempan lagi dikasih reward dan punishment. Ya. Misalnya tiap hari datang terlambat, kasih denda. Milih denda ketimbang bangun lebih pagi. Nah, ini kan berarti tidak bekerja secara efektif. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Maka kita butuh keseimbangan. Artinya tidak cukup hanya menerapkan motivasi ekstrinsik, tetapi juga mendorong seseorang itu agar punya motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri.
Nah, teori-teori motivasi intrinsik ini ada dua yang paling utama. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan, yang kedua teori determinasi diri atau self-determinism teori. Dua-duanya akan saya jelaskan di pertemuan kali ini. Jadi pada intinya adalah yang pertama teori hierarki kebutuhan. Dia paradigmanya adalah motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi orang secara intrinsik. Ya, secara intrinsik. Tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik kemarin sudah kita singgung sedikit ya perbedaannya. Kalau orang yang motivasi ekstrinsik itu reward oriented. Sedangkan orang yang motivasi intrinsik itu orientasinya lebih kepada pemenuhan keinginan personal atau yang kita sebut dengan fulfillment. Jadi orang punya motivasi intrinsik itu ibaratnya orang sedang bermain game. Ya, main game itu apa yang didapat? Kan nggak dapat apa-apa. Yang didapat adalah kesenangan. Nah, kita kalau sudah melakukan sesuatu karena alasan kesenangan atau passion, tidak melulu urusan materi, urusan reward, dan lain sebagainya, maka disitulah kita memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Nah, menurut teori hierarki kebutuhan, menurut Abraham Maslow, ini tokohnya namanya Abraham Maslow, kita tidak terlalu tidak usah terlalu detail membahas tentang siapa Maslow ini. Pokoknya namanya Abraham Maslow. Dia mengkategorisasikan individu itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang berhasil mencapai pemenuhan kebutuhan personal. Jadi orang yang seperti ini, itu hidupnya sudah merasa puas. Dia merasa bahagia secara batin. Kepuasan hidupnya tinggi. Ibaratnya skor 0 sampai 10. Kalau ditanya, pada saat ini, apakah Anda merasa puas dengan hidup Anda? 0 sampai 10 ada di rentang berapa? Dia akan menjawab rentang 8, 9, dan 10. Artinya dia puas. Secara finansial dia puas, secara psikologis dia juga puas. Tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan psikologis. Jadi dia merasa sudah menjadi orang yang sepenuhnya. Sudah merasa menjadi orang yang seperti yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, ada orang yang mencapai setengah dari pemenuhan kebutuhan personal. Jadi orang yang seperti ini ya, meskipun sudah puas, ya mungkin ada di rentang 7 atau mungkin 8 juga bisa dari skala 10. Tapi dia masih merasa pencapaiannya ini belum maksimal. Saya materi mungkin sudah punya, tapi kasih sayang masih kurang. Ini misalnya lah. Ini orang yang sudah mencapai kebutuhan personal setengahnya. Lalu yang ketiga, ini adalah golongan orang-orang yang berada di bawah potensi optimalnya. Ini adalah orang-orang yang rentang kepuasan hidupnya biasanya di rentang 5 ke bawah. Artinya apa? Dia tidak merasa terpuaskan. Orang yang seperti ini merasa hidupnya ya seperti itu-itu aja. Saya merasa diri saya tidak berkembang. Saya merasa hidup saya ya sama dari yang kemarin. Kayak gitu saja. Saya ini berada pada level yang di bawah potensi optimalnya. Mungkin ada di antara sampean yang seperti ini. Tidak menemukan makna hidup ya. Saya itu nggak tahu hidup ini mau punya tujuan seperti apa. Mau saya arahkan kemana. Yang penting ya makan, minum, tidur gitu saja. Nah ini berarti di bawah potensi optimal. Nah, menurut Maslow kita itu punya 5 kebutuhan ini ya. Yang berbeda-beda dimensinya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Yang termasuk kebutuhan fisiologis itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar ya, atau kebutuhan basic. Jadi orang itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Keamanan di sini bukan hanya berarti aman dari gangguan, aman dari kejahatan, aman dari kriminalitas, tidak hanya seperti itu. Tapi keamanan juga bermakna apa? Kesestabilan, atau kemapanan, atau keteraturan. Jadi, dia pasti ya. Jadi orang itu butuh kepastian. Pasti nanti malam ada tempat untuk tidur. Pasti besok ada sesuatu yang bisa dimakan. Kalau orang kebutuhan fisiologis saja tidak bisa terpenuhi, maka ya jangan harap dia bisa merasa nyaman, merasa aman.
Itu kebutuhan rasa aman. Jadi kestabilan juga bisa masuk di situ. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi orang butuh merasa punya teman, terikat dengan kelompok sosial. Nah, syaratnya dua kebutuhan di bawahnya juga harus terpenuhi. Orang itu kalau milih kebutuhan sosial dulu apa fisiologis? Yang pertama yang didahulukan jelas kebutuhan fisiologis. Misalnya gini, ada dia dihadapkan pada dua kondisi yang kritis, yang mengancam kehidupan. Dia sedang bersama temannya. Lalu dia milih untuk menyelamatkan ini. Temannya harus diselamatkan, tapi dia sendiri juga butuh diselamatkan dalam situasi yang gawat. Mana yang kira-kira lebih didahulukan? Menyelamatkan temannya atau menyelamatkan dirinya sendiri? Yang menyelamatkan diri sendiri dulu. Itu wajar, karena itu berada pada kebutuhan yang lebih basic. Baru kalau dirinya sudah selamat, nolong orang lain. Ini seringkali seperti itu. Ini kebutuhan sosial. Jadi dua di bawahnya harus terpenuhi dulu. Nah, kita itu juga tidak akan bisa menjalin relasi yang hangat dengan orang lain kalau tidak punya rasa aman. Kalau orang lain yang kita jalin relasi tersebut tidak bisa menghadirkan kenyamanan dan keamanan. Itu ya prinsip. Nah, setelah kebutuhan sosial, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Orang punya pencapaian, punya pengakuan. Jadi punya status dan tanggung jawab yang besar ya. Ya, kalau orang ini misalnya kalau sudah usia 40, usia 50 ya, dia punya pencapaian, sudah mapan. Jadi kebutuhan yang tiga di bawah ini sudah mapan. Fisiologis, wis makan, minum, nggak usah khawatir. Sosial ya, punya keluarga yang hangat, punya istri, punya anak. Kemudian juga punya pencapaian, diakui di mata masyarakat. Punya reputasi. Kalau ketemu orang misalnya, salaman dicium tangannya. Ya, dihormati di sana sini ya. Kalau di acara itu di undangan ya, kenduran atau apa, duduk di paling depan, kasih penghormatan. Nah, itu namanya kebutuhan penghargaan. Kalau update status dikasih tanda like ya. Like-nya yang banyak, komennya yang sedikit. Jangan sebaliknya, komennya yang banyak, like-nya yang sedikit. Ini kebutuhan penghargaan. Nah, inilah kebutuhan yang keempat ini yang penting. Jadi orang tadi ya, kalau kita kembali ke sini ya, orang yang berada di bawah potensi optimalnya, itu dia terpenuhi kebutuhan, ya mentok sampai rasa aman saja. Karena hidupnya ya stagnan di situ aja. Fisiologis ya, makan, minum, ya wes, ada yang dimakan, ada yang diminum, rasa aman. Sosial mungkin juga terpenuhi. Tapi dia tidak punya kebutuhan pencapaian. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya. Ya. Tidak punya status tertentu, tidak menyandang status tertentu, tidak punya reputasi. Ini. Nah, kalau dia mencapai penghargaan, maka dia bisa dikatakan orang yang setengah dari kebutuhan personalnya terpenuhi. Ini. Nah, kalau orang yang A ini berhasil mencapai sepenuhnya, dia sudah mencapai pada taraf yang aktualisasi diri. Jadi dia taraf yang aktualisasi diri ini adalah taraf yang paling tinggi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Apa itu aktualisasi diri? Jadi dia arahnya tidak lagi mencari pengakuan, mencari penghargaan, tapi sudah ke arah pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah dia sudah terpenuhi kebutuhannya atau passionnya sudah terpenuhi. Ini hierarki kebutuhan. Ya, prinsip piramida itu menunjukkan kuantitas individu yang dapat mencapainya. Jadi semakin ke atas itu semakin sedikit. Banyak orang bisa mencapai kebutuhan fisiologis, rasa aman sosial, tapi sedikit yang mampu mencapai aktualisasi diri. Maka kebanyakan orang dalam hidup itu tidak hanya puas, tapi banyak juga yang frustasi atau kecewa. Karena tidak menemukan aktualisasi diri. Kalau menurutnya Maslow, gangguan kejiwaan itu karena orang itu tidak mencapai level aktualisasi diri. Nah, semakin tinggi level kebutuhannya, semakin sedikit. Jadi, orang nggak bisa terus-terusan pada level aktualisasi diri. Sampai mungkin pernah mencapai level aktualisasi diri, tapi tidak
konsisten, terus-menerus gitu. Saya juga sama, mungkin pernah mencapai aktualisasi diri tapi tidak konsisten. Ada orang yang konsisten mencapai aktualisasi diri, tapi ya tidak banyak seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua, kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu, baik pemenuhan atau sebagian. Jadi baik secara penuh atau sebagian. Jadi nggak harus fisiologis itu terpuaskan ya, benar-benar puas makan minum itu nggak harus puas. Tapi yang penting sudah tercukupi itu nggak masalah. Rasa aman juga sama. Kemudian pemenuhan kebutuhan bersifat fluktuatif ya. Ini jadi fluktuatif, kita mungkin pada level aktualisasi diri tapi bisa mundur lagi. Jadi menurut Maslow orang itu nggak stabil. Orang itu selalu ada fluktuasi, ada ups and downs atau naik dan turun. Satu hari mungkin orang berada di atas, di aktualisasi diri. Satu hari mungkin orang berada di bawah. Yang lebih parah kalau orang sudah di bawah tidak punya sosial. Kalau dia masih punya ada orang yang mendukung, dia masih bisa mendorong ke level atasnya. Maka dukungan sosial itu menjadi sesuatu yang penting. Ini prinsip hierarki kebutuhan. Kemudian teori kebutuhan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah B needs atau basic needs. Yang kedua adalah D need, deficiency need. B itu bukan basic ya, being. Being needs, kebutuhan untuk menjadi. Kalau deficiency need itu kebutuhan untuk karena adanya kekurangan. Jadi ini ya, 5 hierarki itu bisa menjadi 2 jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu deficient need, itu kebutuhan nomor 1 sampai 4. Deficient need itu kita memenuhi karena adanya kekurangan. Kita memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya. Ini karena kurang. Kita makan karena kita kurang kenyang, makanya makan. Kita minum karena kita kurang, ya karena kita haus, ya kan? Karena kekurangan ini. Kita butuh rasa aman karena kita merasa kurang aman. Baik secara ekonomi, secara sosial, dan yang lain-lain. Gitu. Kita butuh bersosialisasi karena kita merasa kurang sosialisasi. Kita merasa kesepian. Ini kekurangan. Yang keempat juga sama. Kita butuh penghargaan, butuh dihargai karena kita merasa kurang dihargai. Jadi ini namanya deficient need. Ini terpenuhi karena kita merasa kurang. Kemudian deficient need ini sifatnya adalah motivasi akan menurun jika salah satu sudah terpenuhi. Ya, kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis, biasanya kita merasa ya wis, merasa kenyang ya, nggak terlalu pengen makan lagi, nggak terlalu pengen makan lagi, motivasinya menurun, ya tidak terlalu terobsesi pengen makan. Yang lain juga sama, penghargaan juga sama. Orang kalau sudah merasa dihargai, diuangkan sedikit saja sudah merasa terpenuhi, ya wis, cukup, tidak akan terlalu rakus lagi. Tapi sebaliknya, being needs ini tidak, kebutuhan aktualisasi diri ini tidak. Kalau orang sudah menjadi sesuatu seperti yang dia inginkan, itu butuh merasa butuh untuk stabil terus, gitu. Merasa butuh untuk jadi orang terus, merasa butuh untuk fulfillment terus, terpenuhi aktualisasi dirinya. Jadi beda dengan dinas. Dari tadi kita ngomong aktualisasi diri. Apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi diri ini? Ya aktualisasi diri atau self actualization itu merupakan tujuan utama dari manusia. Jadi kita itu tujuan utamanya adalah aktualisasi diri atau fulfillment. Jadi kalau sampean sekarang dalam hidup ini merasa tidak puas, berarti sampean tidak mencapai level aktualisasi diri. Maka sampean harus bisa mencapai level ke sana. Caranya seperti apa? Nantinya. Ini ada. Caranya adalah melalui seni, sastra, olahraga, akademik, maupun lingkungan kerja. Lakukan sesuatu yang benar-benar bisa mendorong kita untuk mencapai aktualisasi diri. Entah itu seni, entah itu sastra, entah itu olahraga, apapun lah ya. Yang penting kita merasa diri kita beraktualisasi. Jadi, aktualisasi diri ini menjadi seperti yang kita inginkan dan seperti yang kita bisa. Nah, orang pada level aktualisasi diri, ini
sudah tidak lagi mementingkan urusan materi, tapi yang dicari adalah makna ya, meaning. Yang paling penting adalah meaning, bukan lagi materi, tapi meaning. Tadi di ini ya, melalui bidang apa, seni bisa, sastra bisa, dan lain-lain juga bisa. Misalnya apa? Misalnya kita lihat dalam bidang sastra. Ada mungkin di sini yang kenal novelis terkenal, katakanlah Andrea Hirata atau Terelie. Nah, kenapa dia terus-terusan memproduksi karya sastra? Terus-terusan menulis novel? Padahal kan misalnya kalau dari segi royalti, berapa kali cetak itu kan sudah cukup untuk hidup 7 turunan misalnya seperti itu. Nggak akan royaltinya itu sampai miliaran. Kenapa? Ya karena dia menulis sastra bukan lagi untuk tujuan materi, tapi lebih kepada aktualisasi diri. Saat dia menulis novel, dia menemukan sebuah makna. Dia menganggap hal itu penting. Ya. Tidak lagi karena pujian, tidak lagi karena materi, dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada karena makna, menemukan makna di situ. Juga, makna juga bisa ditemukan misalnya dalam akademik. Seorang menjadi guru misalnya. Jadi guru itu pengorbanannya lebih besar ketimbang insentifnya, ya kan? Ada misalnya kita sering melihat orang itu jadi guru SD, katakanlah guru SD atau TK, yang tiap hari rela menempuh jarak puluhan kilometer dari tempat tinggal. Sudah gitu di sana siswanya deblek-deblek lagi. Ya. Kalau dari sisi gaji misalnya dihitung-hitung itu 1 bulan, ya nggak nyucuk sebenarnya buat transport pulang pergi gitu. Tapi kenapa kok dia masih punya komitmen yang kuat untuk mengajar? Karena dia menemukan makna di situ. Misalnya apa? Karena passionnya memang mengajar. Atau misalnya karena dia kasihan melihat anak-anak di situ ya. Tadinya anaknya kayak nggak punya masa depan. Kalau dia sudah sekolah, kemudian kalau dia pinter bisa sekolah lanjut di kota yang lebih besar, akhirnya jadi orang yang sukses. Nah, senang melihat siswa-siswanya itu jadi orang sukses. Maka itulah yang disebut dengan makna. Nah, orang yang sudah mencapai level aktualisasi diri, yang dia rasakan adalah euforia, merasa senang. Ya, ini tidak dapat dibeli dengan materi. Rasa kepuasan ini tidak dapat dibeli dengan materi. Orang misalnya seorang guru melihat siswanya sukses, ya, ini dia senang melihat siswa itu sukses. Ini nggak bisa dibeli dengan materi. Ya, sesuatu yang hanya bisa ditemui kalau kita ngajar, menjadi seorang pengajar. Euforia. Kemudian takjub ya. Takjub itu ya merasa apa ya? Wah, saya merasa kemampuan saya itu cuma segini, tapi saya bisa berkontribusi secara lebih besar gitu ya. Merasa takjub dan heran. Jadi kayak semacam nggak logis gitu apa yang dia lakukan. Nah, contohnya orang yang bisa mencapai level aktualisasi diri, ini saya contohkan adalah seorang musisi ya. Namanya siapa? Rhoma Irama. Jadi kalau Anda tahu Rhoma Irama itu, kalau kalian tahu, dalam hidupnya itu dia sudah mencapai level aktualisasi diri. Rhoma Irama ini nulis lagu, kalau tidak salah 500 lebih lagu. Jadi ada orang ya pagi gitu ya, jalan-jalan ya, bikin lagu, judulnya Lari Pagi. Ya, Rhoma Irama misalnya pulang dari konser tengah malam ya, lewat di komplek perumahannya, di pos kampling, ada orang nonton TV sambil cangkruk ya, main kartu gitu, nggak tidur-tidur, bikin lagu judulnya Begadang. Apa aja dibikin lagu. Kenapa dia tidak pernah berhenti bikin lagu? Ya, padahal kalau orang misalnya musisi gitu ya, ya kalau sudah bikin lagu ya wes gitu kan, laris, ya, hak ciptanya banyak, diundang konser, sudah mencukupi. Tapi kok dia nggak pernah puas bikin lagu. Kenapa? Karena itu adalah sarana untuk aktualisasi diri. Bahkan Rhoma Irama ini nggak hanya bikin lagu, tapi dia juga bikin apa? Bikin film ya. Dia produser film, ya dia sutradara juga. Bahkan dia ini juga main filmnya. Jadi apa aja diayahi, cara wong Jawa apa itu diayahi gitu. Apa aja dilakukan gitu. Nah, ini bukan semata-mata urusan materi, tapi semata-mata mencari aktualisasi diri. Maka kalian sudah bisa membedakan dengan jelas mana musisi yang memang dia sebagai seorang ya,
seniman dan mana yang memang hanya sebagai pekerja seni. Kalau seniman, dia konser itu ya sepi atau rame, dia tetap bikin lagu, tetap bermain musik. Dia nggak akan puas dengan pencapaiannya. Karena apa? Menulis lagu, bikin lagu, bermain musik itu adalah sarana aktualisasi diri. Tapi kalau orang ya, ngamen, bekerja seni kan tidak. Nggak perlu susah-susah bikin lagu. Kalau perlu apa? Pakai lagu orang lain. Bikin lagu belum tentu terkenal. Pakai lagu orang lain dinyanyikan, yang nonton lebih banyak, yang undang lebih banyak. Nah, ini bedanya antara musisi dan pekerja seni. Jadi banyak ya musisi yang kita temui seringkali seperti itu. Contoh lain selain Rhoma Irama ada Didi Kempot ya misalnya. Didi Kempot itu dulu pernah terkenal, tapi terus surut lagi karirnya ya, sepi, nggak ada yang mendengarkan lagunya. Terus baru-baru ini saja terkenal. Nah, sebelum dia meninggal ya, almarhum Didi Kempot. Ya, karena dia menjiwai benar musiknya itu ya, main bikin lagu itu tidak hanya sekedar yuk ngamen, tidak hanya sekedar cari makan, tapi tujuan yang lebih besar yaitu aktualisasi diri dan tujuan untuk berkarya. Ya ini teori hierarki kebutuhan. Maka pesannya di sini adalah kalau sampean merasa hidup sampean kurang termotivasi, penuhi kebutuhan 5 ini. Terutama kebutuhan aktualisasi diri. Sampean merasa tidak punya motivasi, maka ya ini cari sesuatu yang bisa menjadi aktualisasi diri. Ini caranya seperti itu. Saya kira itu dulu untuk materi teori hierarki kebutuhan.